aplikasinya mungkin nggak terlalu jauh beda lah ya. Nah, ini aplikasinya, aplikasi Smart. Smart itu S-nya sistem monitoring anggaran kinerja terpadu. Kalau nggak salah ya, S-nya sistem, M-nya monitoring, A-nya itu anggaran, R-nya itu kinerja, T-nya terpadu. Kalau nggak salah sih, soalnya ini singkatannya dipaksakan gitu kan, supaya biar muncul smart gitu. Jadi kebiasaannya Kementerian Lembaga itu kalau menyingkat nama aplikasi itu pengennya agak yang unik gitu. Misalkan nama orang Vera, aplikasi Vera kan ya. Terus aplikasi apa lagi tuh? Nadine. Terus apalagi? Kebanyakan aplikasi itu namanya nama cewek. Entah kenapa. Nanti kalau jadi pejabat bikin nama aplikasi itu yang ini, yang out of the box. Maksud saya yang keluar dari arus mainstream ya. Jangan yang sesuai dengan ini arus utama, tapi coba yang di luar arus mainstream. Nah, untuk aplikasi Smart ini dipakai oleh seluruh satker yang menerima alokasi APBN dari DIPA, bukan APBD loh ya. Jadi kalau ada dinas, satker dinas SKPD atau OPD, organisasi perangkat daerah, kalau sepanjang dia satker tersebut menerima DIPA dari APBN, maka dia berhak diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Smart untuk pelaporannya. Nah, persentase input data aplikasi Smart oleh satker ini posisi tahun berapa ya? Posisi tahun kemarin kalau nggak salah. Ini rata-rata 98,6%. Rata-rata 98,6% satker yang menggunakan Smart. Latar belakangnya bisa dibaca lah ya. Pengembangannya ini dari sebelumnya ya, dari aplikasi sebelum 2018 ada penyesuaian dengan struktur informasi kinerja, nggak perlulah ya pengembangan menu dashboard. Yang penting sekarang bentuknya seperti apa Smart. Kalian nggak perlu menginformasikan, kalian nggak perlu tahu dulu itu seperti apa, karena kalian kan pegawai baru. Beda kalau pegawai yang lama. Ini saya izin saya off-kan. Nah, siapa user atau pengguna aplikasi Smart? Usernya adalah dari Kementerian Lembaga, terus dari unit Kementerian Lembaga itu maksud user Kementerian Lembaga berarti maksudnya Biro Perencanaan ya, perencanaan atau yang terkait. Terus ini user eselon 1 ini berarti unit yang terkait perencanaan di eselon 1. Terus satkernya ini sebelumnya. Nah, sekarang sama ya, usernya KL, Biro Perencanaan, unit eselon 1, unit perencanaan pada user eselon 1 sama satker. Hanya dulu ini dulu nggak ada isian outcome level KL ya. Ini kan ada capaian sasaran strategis ya. Capaian sasaran strategis berarti capaian outcome level KL. Dulu nggak ada isian capaian outcome level KL. Sekarang dimasukkan. Terus dulu nggak ada analisis dan rekomendasi, sekarang dimunculkan. Nah, terus dulu juga nggak ada capaian outcome di level eselon 1 yang ini. Nah, sekarang dimunculkan. Analisis rekomendasi sudah ada dulu.
Dulu realisasi output diisi, nah sekarang realisasi output itu ngisinya dari ini, dari Satker aplikasi Satker apa apa kok aplikasi Satker kok namanya apa? Kok saya lupa. Aplikasi yang digunakan oleh Satker di KPPN sebelum iRecon, kok saya lupa. SAS, sistem aplikasi Satker. Diinput di aplikasi SAS, jadi Satker itu menginput realisasi capaian output di SAS gitu kan. Terus dari SAS masuk ke Recon, Recon masuk ke OMSPAN, dari OMSPAN dikirim ke Smart. Jadi dulu itu Satker kerja 2 kali. Dulu Satker itu nginputnya, ceritanya ya, dulu Satker itu menginput realisasi atau capaian output itu di aplikasi Smart. Diketik realisasi outputnya. Terus saya mengusulkan, kalau nggak salah ya, saya lah termasuk ikut mengusulkan agar capaian output, realisasi output itu diisi di level Satker secara mandatori ya. Biar mandatori berarti yang mengisi ada di domainnya perbendaraan. Jadi ketika rekonsiliasi, Satker diperiksa nih sudah input data atau belum. Nah, itu sejarahnya dulu itu ketika dulu belum ada IKA sih. Ketika Recon, Satker itu belum diwajibkan mengisi data capaian output di Dijen Perbendaraan. Terus atas usulan Dijen Anggaran, salah satu inisiatifnya dari saya, gitu ya. Inisiatornya salah satunya dari saya. Saya mengusulkan supaya untuk capaian output diisi di level Satker, diisi oleh Satker secara mandatori dengan minta bantuan dari teman-teman Dijen Perbendaraan. Dijen Perbendaraan kan mereka kan punya apa, tiap tahun kan punya tiap bulan kan ada acara rekonsiliasi ya, rekon data lah. Nah, rekon data itu dimasukkan di situ bahwa capaian output sudah dipastikan sudah ada, maka muncul istilah konfirmasi capaian output begitu ya. Jadi konfirmasi capaian output itu dulu cikal bakalnya usulan dari Dijen Anggaran. Ya mungkin DJPP juga perlu juga lah ya, tapi kemarin awal-awal dulu kami dari DJA yang menginisiasinya secara awal ya. Termasuk ya saya juga karena saya dulu in charge di SPAN modul penganggaran. Jadi kalau kalian nanti kalian kerja terus nanti ketemu SPAN, terus ketemu modul penganggaran, nah dulu saya yang terlibat di situ. Salah satunya ya. SPAN itu dulu habisnya 500 miliar. 500 miliar selama proyeknya 5 tahun, tapi sebelum itu bisa sampai 9 tahun lah ya. Jadi generasi ke generasi. Saya terlibat kalau nggak salah sekitar 5 tahun lah. Terus akhirnya memilih kalian ya. Jadi saya meninggalkan SPAN dulu demi kalian gitu. Kurang baik apa coba sama kalian ya. Ini kalau saya ngomong di kelas biasanya pada ketawa gitu. Tapi karena di depan di online jadi susah saya melihat wajah-wajah kalian. Kalau di stop share. Share screen. Bercanda di kelas dengan bercanda di secara online agak susah ya gitu ya kalau di online. Ketawanya bisa nge-lag kok. Kenapa? Ketawanya nge-lag. Nanti nggak lucu. Nge-lag gitu ya. Ya wis makanya kameranya di off-kan aja gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi kalau kameranya di off kan, ini nggak bisa lihat wajah kalian. Nggak apa-apa lah kalian dengar suara saya ya. Kalau ada yang menarik ya senyum dalam hati. Ya, jadi ini perkembangannya. Nah, sekarang disesuaikan dengan PMK yang terbaru. Tapi paling istilahnya aja sih kemarin KRO sama RO. Nah, sedikit cerita tentang KRO ya, klasifikasi rincian output sama rincian output. Klasifikasi rincian output itu secara formal itu ada di level output ya.
Terus kalau untuk rincian output itu ada di level sub output, itu secara formal. Nah, dalam kenyataannya KRO itu klasifikasi rincian output itu ada di level rincian output itu sebenarnya ya output gitu. Saya ulangi ya pelan-pelan. KRO klasifikasi rincian output itu ekuivalen kurang lebih pengertiannya sama dengan output ya secara teori. Terus kalau RO rincian output itu secara teori setingkat dengan namanya sub output. Nah, tapi dalam praktek RO itu bukannya sub output, tetapi lebih cenderung ke output. Ya, kenapa? Karena ini ada kendala aplikasi lah ya. Ada kendala aplikasi. Jadi antara aspek normatifnya dengan aspek implementasinya agak berbeda. Jadi secara praktek itu RO bukan sub output, tapi lebih ke output begitu. Sedangkan klasifikasi RO, klasifikasi rincian output ya dia berdiri sendiri. Nah, kalau konsepnya seperti itu sih saya lebih setuju karena lebih matching di aplikasinya. Oke lah, mungkin kalian nggak mudeng. Sebentar, ini ada yang datang. Sebentar ya. Iya, Pak. Jadi sampai mana tadi ya? Ada yang ini kan ART saya kan lagi libur ya, sakit. Istri saya juga lagi isolasi di kamar atas. Nah, di rumah itu suka ada kucing gitu kan, banyak kucing, minta makan. Jadi kalau kucingnya itu nggak makan, kasihan juga, akhirnya sering kita makan kan. Jadi sehari beli ikan khusus untuk kucing. Kucing liar ya, bukan kucing orang lain lah. Nah, cuman jeleknya itu kucingnya akhirnya pada buang kotoran di depan rumah atau kan di halaman rumah pada buang kotoran. Mau diusir juga kasihan. Terus apa ya? Gak dikasih makan juga kasihan gitu kan. Tapi dikasih makan juga ini kotorannya buangnya sembarangan. Terus anak-anak saya ini merasa kasihan, ini merengek-rengek. Ini tolong kucingnya dikasih makan gitu kan. Jadi tadi ada yang ini nganterin ikan. Sudah beberapa hari kucingnya nggak dikasih makan dari di luar. Saingan sama Fan. Ya, Pak. Kucingmu piro, Fan? Banyak banget. Oh, banyak banget. 16. Kucing aku dikasih alamatmu ya, kirim kucing senenggonku ya. Udah banyak banget. Ya ora apa-apa, tetep kaget. Aku juga cuma ngapain di kucing jalanan juga, bukan kucingku. Maksudnya kayak cuman di jalan terus ya udah. Oh, ya cocok lah nih ngono lah, tambahi lah ya. Oke, atau nanti nih pas main ke Jurangmangu entah TV lah ya. Cangking. Orang di kampus juga aku cuman ngasih makan kucing dia. Bisa apa-apa lah, terserah. Mau lulus apa enggak, gitu kan intinya. Loh iya no. Sampai mana tadi ya? Sampai mana? Sampai kucing ya. Kucingnya itu nunggu di depan pintu gitu kan, nungguin terus. Kalau buka pintu, saya buka pintu, kucing dari pagar turun. Dikira mau ngasih makan. Aduh, kasihan banget. Terus masuk ke jendela gitu kan. Akhirnya jendela saya itu saya kasih tali supaya kucingnya nggak masuk. Dia saking pengen masuk ke rumah,
Karena di belakang rumah itu ada halaman, ada pohon mangga. Pohon mangga itu suka ada burung-burung kan, burung-burung emprit. Ya, dulu sih rumputnya masih hijau, nih rumputnya udah kena semut, agak pada mati. Dulu di belakang rumah saya banyak burung-burung emprit itu. Nah, kucing kan seneng tuh. Akhirnya ini sekarang burungnya pada pergi. Terus sampai mana nih? Nah, ini ya alurnya ya secara bottom up. Alur bottom up itu dari Satker dia mengisi aspek implementasi ya, terus diagregasi ke eselon 1. Nah, di eselon 1 terus diagregasi ke level KL. Kalau di sini di eselon 1 ketika diagregasi dia membawa variabel pada aspek implementasi dan aspek manfaat berupa capaian sasaran program dikirim ke kementerian. Artinya indikator kinerja di level Satker bagian dari indikator kinerja di level eselon 1. Indikator kinerja di level Satker menjadi bagian indikator kinerja di level eselon 1. Indikator kinerja di level Satker dan eselon 1 menjadi bagian dari indikator kinerja yang ada di level KL, begitu ya. Bottom up, mana lo? Nah, ini kalau aplikasi ujiannya gimana coba? Bingung kan? Nah, terus pengembangannya ini mengisi, jadi aplikasinya itu diisi per bulan ya, inputnya tiap bulan. Ada capaian output, dulu capaian output diisi, sekarang capaian output itu ngisinya di SAS, sistem aplikasi Satker yang dipakai oleh Satker, dibuat oleh Ditjen Perbendaharaan. Jadi kalau kita di kantor pusat ketika mengembangkan aplikasi itu sering kerjasama, sering rapat, sering diskusi dengan teman-teman unit eselon 1 terkait. Jadi mitra kalau di Ditjen Anggaran dulu seringlah mitra kerja dengan teman-teman dari Ditjen Perbendaharaan. Dan dulu itu nggak ada namanya Ditjen Perbendaharaan, adanya Ditjen Anggaran. Ditjen Anggaran dengan Ditjen Perbendaharaan dulu menyatu, dengan Direktorat Jenderal Perubahan Keuangan dulu menyatu, PPR dulu juga menyatu. Jadi induknya dulu itu Ditjen Anggaran, terus mecah menjadi berapa? Ditjen Perbendaharaan, Ditjen PPK, PPR, menjadi 4 ya, menjadi 4 atau 5 lah ya. Jadi 4 menjadi 5 kalau menjadi 5 eselon 1. Induknya Ditjen Anggaran. Jadi Ditjen Anggaran itu termasuk yang paling tua ya. Makanya dia kode unitnya 03. 01 itu Sekjen, 02 itu Inspektorat Jenderal, 03 itu Ditjen Anggaran, 04 Pajak, 05 Bea Cukai. Sebentar. Nah, ini ya, jadi diisi tiap bulan, diisi tiap bulanan oleh Satker, dulu mengisi output, sekarang nggak ngisi output. Terus akhirnya pengguna smart dia nggak ngisi capaian output. Anak saya juga lagi batuk-batuk nih, saya mau kasih minum obat anak saya juga nih, tapi lagi ngajar kalian. Anak saya agak ini juga, kemarin agak panas, terus sekarang mendingan sih, kata dokternya radang. Disuruh swab nggak mau nih, padahal nanti orangnya datang ke sini, nanti nggak mau di swab mau apa enggak. Mengisi keterangan bulanan, terus mengisi capaian sasaran, capaian output program,
Kalau capaian sasaran sama capaian isian level outcome dengan level outcome di KL dan di eselon 1 kan nggak ada ya kalau di SAS. Jadi di sini dimunculkan capaian outcome di level KL sama eselon 1 ini dimunculkan. Outputnya juga. Next, pengembangan dashboard ini nggak penting lah. Nggak penting. Baku relationship nggak penting. Nah, ini KPJM itu ada di KPJM sekarang ada di ini nih kalau nggak salah, bukan di Smart, tapi nggak pakai di sini. Ini ada connect dengan login. Ini Smart dengan KPJM dikoneksikan untuk review baseline. Terus ini nggak penting. Nah ini kemarin ini ya passwordnya itu kalau kalian akses ya sebentar ya. Sebentar. Nah, aplikasinya tadi mana alamatnya ya? Nah, ini ya. Nah, ini alamatnya. Ini alamatnya. Kalian dulu yang mengambil data EK bisa akses di sini. Makanya kemarin dulu saya tugaskan kalian untuk mengakses data evaluasi kinerja anggaran dengan bantuan dari seksi Vera ya. Supaya apa? Supaya kalian lihat bentuk makhluknya aplikasi Smart itu seperti apa. Kemarin Devi ngambil dari sini, terus passwordnya ini. Passwordnya ini ya Devi ya. Dev, saya lihat Devi coba. Iya Pak. Nah, passwordnya ini kan, kamu kode satkernya Kediri berapa gitu kan. Nah, cuman kan kamu dulu gagal ya akses ini ya. Dev. Iya nggak bisa, jadi saya nggak akses sendiri. Nah, terus saya coba, loh mana tadi ya? Saya coba yang akses saya Dev pakai ME, ya, ME, loh, di sini aja. Jadi saya coba ME begini Dev, ME kode satkernya terus ditambah 00. Bisa Dev. Cuma saya dulu ME-nya huruf besar sih. Kamu huruf besar apa enggak Dev? Saya nggak bisa akses sama sekali Pak, jadi saya nggak buka. Waktu nyari data lagi juga saya minta orang DJA lagi akses, bukan saya yang akses. Jadi saya nggak buka. Oh, nggak buka. Nah, harusnya kamu buka aja, nggak apa-apa. Toh ini untuk yang 2020 ya, pastinya masih pakai ini. Tapi yang 2021 passwordnya nggak ini lagi karena ada temuan izin kalau nggak salah ya. Kalau untuk aplikasi itu passwordnya harusnya hanya satker yang tahu lah. Ini satkernya ini passwordnya itu seluruh satker sama ME gitu kan. Monitoring evaluasi terus di sini kode satker. 6 digit kode satker ditambah 00. Dengan harapan nanti satkernya itu mengganti passwordnya gitu kan. Tapi kebanyakan satker males ganti password. Akhirnya itu nggak diganti-ganti kan. Jadi siapa aja bisa buka. Dan kalau menurut saya nggak terlalu penting sih emang. Tapi kalau untuk orang yang nakal, misalkan dari pihak ketiga, ada yang nakal, iseng-iseng melihat datanya bisa juga ya. Nah, kemarin dulu kamu pas nggak bisa akses, Dev, bisa pakai ini, terus buka ini, bisa yang 2020, 19, 18 kalau nggak salah ya. Berapa tahun tuh? 18, 19 atau apa?
Nah, terus saya kirim ke kamu. Nah, itu saya buka sendiri itu Dev di sini. Tak aneh, kamu nggak bisa kok, saya malah bisa. Itu ya. Nah, ini gambarannya seperti ini aplikasinya. Sekarang kita tunjukkan ya, saya share aplikasinya, kalian lihat. Gimana cara nge-share-nya? Set off, share. Nah, muncul nggak nih aplikasinya? Selamat datang di aplikasi Sistem Muncul nggak nih? Halo? Muncul, Pak. Videonya, Pak. Muncul, Pak. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian. Selamat datang di aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAKL. Seiring dengan dinamika perkembangan, kami telah melakukan revisi atas peraturan yang dimaksud, yaitu ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL. Evaluasi tersebut dilakukan pada tingkatan satuan kerja, unit eselon 1, dan kementerian atau lembaga melalui aplikasi Smart. Ayo kita simak tutorial pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran di tingkat satuan kerja. Smart merupakan aplikasi berbasis web. Untuk itu, pastikan perangkat komputer Anda tersambung pada jaringan internet. Kemudian, buka Google Chrome atau browser lainnya. Lalu, masukkan alamat web monef.anggaran.kemenq.go.id. Kemudian, pilih tahun anggaran. Selanjutnya, silakan Anda masukkan username dan password dengan kombinasi ME kode Satker 00. Aplikasi Smart tingkat Satker ini memiliki 6 menu, yaitu dashboard kinerja anggaran, dashboard kinerja tagging, entry data, monitoring, ubah password, dan user manual. Satker berkewajiban untuk melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi Smart pada menu entry data, yaitu meliputi realisasi volume keluaran, indikator keluaran kegiatan, dan laporan kinerja anggaran. Entry data realisasi volume keluaran. Klik entry data. Pilih realisasi volume keluaran. Silakan Anda klik pada masing-masing kegiatan dan akan muncul form pengisian realisasi volume keluaran. Pencapaian realisasi volume keluaran harus dilaporkan setiap bulan. Silakan pilih periode bulan yang akan Anda laporkan capaiannya. Form ini berisi nama output, anggaran, serta data integrasi capaian keluaran. Nama output dan pagu anggaran tersedia by system sesuai dengan dokumen RKAKL Satker Anda. Begitupun dengan data penyerapan anggaran yang tersedia by system sesuai dengan realisasi anggaran secara real time.
Sedangkan data integrasi capaian keluaran merupakan data dan informasi yang dilaporkan oleh Satker melalui aplikasi SaaS pada Ditjen Perbendaharaan. Pada form ini, kami menyediakan kolom konfirmasi terhadap data integrasi capaian keluaran. Apabila data dan informasi yang tersedia pada kolom data integrasi capaian keluaran sudah benar, silakan klik setuju. Maka, data dan informasi tersebut akan pindah ke kolom koreksi. Apabila data dan informasi yang tersedia pada kolom data integrasi capaian keluaran perlu untuk diperbaiki, silakan klik tidak. Maka, kolom koreksi akan terbuka. Silakan masukkan koreksi data dan informasi pada kolom yang telah disediakan. Pada kolom koreksi RVK, diisi dengan jumlah realisasi volume keluaran yang dicapai. Sebentar ya. Jadi ini realisasi itu, kalian dengar suara saya? Dengar, Pak. Realisasi itu diambil dari SAS. Jadi di sini realisasinya udah diisi sebetulnya ya. Kolom realisasi udah diisi. Terus teman-teman dari Satker dia kan nih ngoreksi aja nih, bener enggak ini angkanya, kalau betul ya setuju, kalau enggak ya tidak begitu, karena datanya diambil dari SAS. Data dari SAS diambil dikirim ke Irekon, dari Irekon dikirim ke Omspan, dari Omspan dikirim ke Smart gitu. Ini kan database-nya kan terpusat ya, database-nya terpusat. Nah, terhadap data yang diambil dari SAS terus dikirim ke Irekon, ke Omspan, terus ke Smart, nah ini benar apa enggak? Maka di sini ada koreksi, yang benar berapa gitu kan. Misalnya di Smart itu, di SAS diisi realisasinya 2. Terus ternyata setelah dicek di Smart, oh ini bukan 2, harusnya katakanlah 3. Maka dikoreksi realisasi volume keluarannya menjadi 3. Nah ini yang koreksi Satker. Kalau di KPPN itu kan ada konfirmasi capaian output, ya KCO. Nah ini mirip-mirip dengan KCO. Di sana konfirmasi capaian output, di sini koreksi realisasi volume kegiatan. Koreksi capaian output lah ya, KRO. Konfirmasi satunya ini koreksi capaian output. Hanya saja ini yang isi Satker ini ya, koreksinya yang isi Satker. Kalau KCO yang isi siapa? Siapa yang isi KCO? Nah, KPPN konfirmasi ya, konfirmasi ke Satker, benar enggak ini kan. Nah, ini mirip-mirip KCO ya, ini progresnya sampai apa. Jadi ini namanya menu pengisian capaian output, tapi pengisiannya itu diambil dari SAS. Yang dimaksud pengisian ini adalah koreksi angkanya benar apa enggak. Koreksi itu lebih ke konfirmasi, konfirmasi ini benar apa enggak gitu ya. Pada periode tersebut, RVK tersebut diisi apabila satu volume keluaran tercapai 100%. Nah, untuk yang aplikasi ini ya, aplikasi Smart kan sama Omspan kan udah terintegrasi. Yang susah adalah Imonef. Imonef itu kan dari Bappenas. Nah, Bappenas kan nggak punya data realisasi, sehingga Satker itu mengentri ulang nih capaian outputnya, capaian anggarannya juga realisasi anggarannya juga di entry manual tuh sama Satker. Kalau kita itu kan realisasi anggaran diambil dari Omspan, capaian output juga diambil dari Omspan ya. Jadi terintegrasi. Tapi kalau Imonef punya Bappenas, mereka nggak punya data, nggak punya akses data. Jadi teman-teman Satker itu dia kalau Imonef dia lebih effortnya lebih tinggi lagi. Dia harus input dua kali, tidak seperti di aplikasi Smart atau IKPA ya. Nah, kenapa Bappenas nggak mengambil data dari Kemenkeu? Nah, ini ada ceritanya ya, ada ceritanya. Kayaknya nggak elok kalau nggak pas kalau saya sampaikan di sini. Ada sesuatu.
Lanjut. Apabila pada periode tersebut terdapat realisasi anggaran, namun volume keluaran belum tercapai 100%, maka Anda harus melaporkan progres pelaksanaan dalam pencapaian volume keluaran tersebut. Koreksi atas realisasi volume keluaran yang Anda lakukan harus disertai dengan informasi pada kolom penjelasan yang dapat menjelaskan data tersebut. Selanjutnya, tandai kolom pilih pada output yang Anda isi, dan klik simpan. Silakan isi pada semua kegiatan dan semua output yang terdapat pada Satker Anda secara akurat dan tepat waktu. Entry data indikator keluaran kegiatan. Pilih entry data, klik indikator keluaran kegiatan. Silakan Anda klik kolom entry pada masing-masing kegiatan dan akan muncul form pengisian indikator keluaran kegiatan. Pencapaian indikator keluaran kegiatan harus dilaporkan setiap semester. Silakan pilih periode yang akan Anda laporkan capaiannya. Form ini berisi nama output, indikator keluaran kegiatan, target dan realisasinya. Nama output dan indikator keluaran kegiatan tersedia by system sesuai dengan dokumen RKAKL Anda. Sedangkan kolom target, realisasi dan keterangan berisi data dan informasi yang harus dilaporkan oleh Satker. Data pada kolom target indikator keluaran kegiatan diisi sesuai dengan target IKK tahunan yang terdapat pada dokumen DIPA. Sedangkan untuk realisasi indikator keluaran kegiatan diisi dalam persentase secara